salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicara percaya dan tidak percaya adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Dan itu bisa terjadi atau kita alami dalam hidup kita masing-masing. Kita boleh perhatikan yaitu yang pertama bahwa meyakinkan orang atau kelompok orang agar mempercayai ucapan kita tidaklah mudah. Diperlukan kiat-kiat untuk meyakinkan orang agar mereka percaya pada perkataan atau cerita tentang peristiwa atau kejadian. Untuk itu, setiap informasi harus benar-benar dapat dibuktikan agar dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, untuk tidak percaya sesuatu karena tidak melihat bukti merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan manusia. Dan ini bisa menyangkut salah satunya tentang hal kepercayaan kepada nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh perhatikan dalam nas firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu menceritakan tentang kehidupan Thomas. Thomas tidak percaya pada kebangkitan Yesus Kristus. Thomas tidak percaya ketika murid-murid yang lain mengatakan kepadanya bahwa kami telah melihat Tuhan. Baginya Tuhan sudah mati. Bagaimana mungkin teman-temannya bisa melihat Tuhan? Ini hal yang tidak masuk akal. Karena itu Thomas menuntut bukti, barulah dia percaya. Dengan demikian Yesus datang menampakkan diri kepadanya dan menunjukkan bekas luka pada tangan dan lambungnya, serta menyuruh Thomas untuk mencucukkan tangannya ke dalam lambung Tuhan. Dan pada akhirnya dia percaya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Thomas itu bisa saja terjadi di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Dengan melihat apa yang terjadi, situasi, kondisi, atau pergumulan penderitaan yang kita alami bisa membuat kita meragukan kehadiran kuasa Tuhan dan kehilangan harapan. Maka kita harus mengingat bahwa beriman kepada Yesus memang ada hal-hal yang tidak masuk akal karena melampaui kemampuan kita untuk berpikir. Dan kita hidup di zaman mereka yang tidak melihat. Kita tidak mengalami secara langsung seperti Thomas untuk secara fisik melihat dan menyentuh luka-luka Yesus. Dengan kata lain, iman kita dibangun melalui firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita. Kemudian Yesus menyebut kita berbahagia. Kebahagiaan ini bukan karena kita lebih hebat dari Thomas, tetapi karena iman kita adalah anugerah yang melampaui kebutuhan akan bukti fisik semata. Iman kita adalah sebuah kepercayaan kepada pribadi Yesus Kristus yang hidup, yang bangkit, dan yang firman-Nya dapat diandalkan. Dengan demikian, kita harus sadar dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus selalu hadir dalam setiap ruang-ruang kehidupan kita. Jangan lagi mengukur Tuhan kita yang besar hanya dari bukti-bukti jasmani. Iman kita yang tidak bergantung pada bukti fisik.
Tetapi percayalah bahwa Tuhan terus bekerja dan tidak meninggalkan kita. Dia terus menyatakan kebesarannya secara luar biasa dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan Tuhanmu dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami sangat bersuka cita pada hari ini atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menguatkan kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semakin hari iman kami semakin kuat, semakin dewasa dalam menghadapi setiap hal, rintangan, tantangan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tetap terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak pernah meragukan akan kehadiran-Mu, kuasa Tuhan, kehebatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Tetap terus peliharalah kehidupan kami masing-masing. Ampuni ya Tuhan segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.